Saudara-saudari terkasih, kita tahu betapa bangga dan berharganya hidup kita ketika kita itu diterima dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Biasanya ada syarat-syarat tertentu yang membuat kita layak diterima, entah itu kemampuan kita, karakter kita, atau kualitas kepribadian yang kita miliki. Tapi berbeda dengan cara dunia menerima kita, penerimaan kita sebagai anggota gereja, sebagai bagian dari keluarga Allah, bukan karena kita pantas, bukan karena kita memiliki standar tertentu. Penerimaan itu murni karena inisiatif dari Allah yang mengasihi kita. Dalam bacaan pertama tadi dari Santo Rasul Yohanes mengingatkan bahwa Allah sendirilah yang mempunyai inisiatif yang pertama. Dialah yang menghendaki kita menjadi bagian dari keluarganya yang kudus. Kita dijadikan ahli waris kerajaannya bukan karena prestasi, tapi karena rahmat dan belas kasih-Nya kepada kita. Kita sadar bahwa kemanusiaan kita itu rapuh. Dosa membuat kita jauh dari kekudusan Allah. Secara manusiawi, kita tidak mungkin mampu mendekatinya. Tapi justru disinilah keajaiban kasih terjadi. Ketika firman Allah telah menjadi manusia di dalam diri Yesus, Ia masuk ke dalam kerapuhan kita agar Ia dapat menguduskan kita. Melalui Yesus, kemanusiaan kita yang retak dipulihkan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih Allah yang luar biasa. Ia tidak hanya menciptakan kita, tapi mengundang kita juga untuk ikut ambil bagian dalam hidupnya sendiri. Kita bukan hanya orang asing, tetapi keluarga. Kita bukan hanya orang asing, tapi ahli waris kerajaannya untuk selama-lamanya. Tapi keanggotaan istimewa ini bukan sekedar gelar. Ada perutusan yang menyertainya. Jika kita sungguh anak-anak Allah, maka hidup kita pun harus memantulkan wajah kasih Allah. Dunia harus melihat Yesus saat ini di sini melalui cara kita berada, cara kita bekerja, cara kita mengampuni dan mengasihi. Dalam Injil tadi, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus karena ia melihat sendiri siapa Yesus itu. Semoga orang-orang di sekitar kita pun dapat memberi kesaksian yang sama tentang kita ketika mereka melihat kebaikan, kelembutan, dan kasih yang memancar dari hidup kita. Semoga melalui kesaksian hidup kita yang baik, nama Tuhan semakin dimuliakan sekarang dan selama-lamanya.